إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fillah wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa berada di dalam agama yang selamat ini, serta keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa berada di dalam keimanan, dan juga keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang besar? Karena tentunya kita ketahui bahwasanya istiqomah ini merupakan syarat utama seseorang untuk mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku telah beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia mampu istiqamah sampai ajal menjemputnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat mengatakan, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, dan terimalah kabar gembira dengan syurga yang dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah janjikan kepada kalian. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita istiqomahan sampai pada detik ini, untuk kita senantiasa bisa berada di dalam iman dan Islam, serta istiqomah di dalam bertakwa dan setiap amalan-amalan ibadah kita, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena tentunya kita tidak tahu kapan ajal akan datang kepada kita. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengingatkan kepada kita, bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innamal a'malu bi khatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita istiqomahan di dalam beramal, di dalam iman dan Islam, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat
keistiqomahan untuk senantiasa bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bab tentang man haqqaqat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Ini bab tentang barang siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, ay babul khawfi minasyirk, bab yang berkaitan tentang al-khawf, kekhawatiran atau ketakutan minasyirk, dari yang namanya kesyirikan. Masyaallah. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting bagi kita, ya, untuk kita senantiasa memiliki kekhawatiran terhadap yang namanya perkara kesyirikan. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, yang hendaknya kita untuk senantiasa menjaga diri kita dan juga keluarga kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam perkara ini. Di antara bahayanya kesyirikan, yang pertama yaitu orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syurga itu haram baginya. Berarti menunjukkan apa? Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, kemudian dia tidak bertobat sampai ajal menjemputnya, maka dia sama sekali tidak akan pernah bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ya ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian dia bertobat, atau dia terjatuh ke dalam dosa besar, kemudian dia bertobat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memasukkan dia kembali ke dalam syurga. Tetapi seseorang ketika dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, dia belum bertobat dari dosa syiriknya tersebut, maka apa? Maka Allah menjadikan syurga itu haram bagi dirinya. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harama Allahu 'alaihi jannah. Innahu man yusyrik billahi faqad harama Allahu 'alaihi jannah. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas dirinya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa perhatian terhadap perkara tauhid, perhatian untuk senantiasa mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keluarga kita dari yang namanya kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan itu kalau misalkan seseorang terjatuh ke dalamnya, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ajal menjemputnya, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa yang lainnya kalau misalkan seseorang lupa bertobat kepada Allah, kemudian dia berprasangka baik kepada Allah, birahmatillah, dengan rahmatnya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dosanya. Terlebih lagi kalau misalkan seseorang senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah, maka tauhidnya itu bisa menjadi sebab dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai terjatuh ke dalam perkara syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik liman yasha. Ini bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita menganggap remeh perkara kesyirikan. Kenapa? Karena tujuan akhir daripada iblis dan juga pada tentaranya syayatin minal ins wal jin, yaitu adalah apa? Ya, ini menjadikan Bani Adam terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Apapun itu dosanya, ya, mau itu berzina, berjudi, minum khamar, pada hakikatnya, pada akhirnya
mereka akan menyeret Bani Adam untuk melakukan kesyirikan. Maka ini perkara yang sangat penting untuk menjadi tanbihat, perhatian bagi kita. Jangan sampai kita meremehkan hal ini. Kenapa? Karena yang namanya iblis dan syaitan itu gak pernah berhenti untuk memalingkan Bani Adam dari jalan Allah. Yang namanya iblis dan syaitan tidak akan pernah berhenti untuk memalingkan Bani Adam berada di dalam keimanan, berada di dalam tauhid. Melainkan iblis akan menyeret Bani Adam untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kesyirikan, yang termasuk daripada syirik besar, ya, kemudian dia mati dalam keadaan dia belum bertobat kepada Allah, ya, maka apa? Maka nanti dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa ya, mengetahui tentang apa saja bahaya-bahaya daripada kesyirikan dan juga apa saja ya, yang harus kita khawatirkan dari yang namanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah min ahlil kitab, dari ahlul kitabnya, begitu juga orang-orang musyrikunnya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya wa iyad billah. Ya, maka jangan sampai nanti ya, ketika kita berada di hari akhirat, ternyata kita termasuk daripada orang-orang yang dikekalkan di dalam neraka jahanam karena sebab kesyirikan yang kita kerjakan dalam keadaan apa? Kita tidak mau memahami ya tentang perkara itu. Karena kebanyakan orang di zaman ini bukan karena dia tidak paham dengan perkara kesyirikan, tetapi kebanyakan manusia di zaman kita ini mereka tidak mau memahami yang namanya kesyirikan. Ya, kalau misalkan ada orang yang mendakwahkan tentang tauhid, membahas tentang tauhid, yang maka akan dijauhi atau akan dianggap sebagai pemecah belah atau dianggap sebagai apa? Ya, sebagai orang yang suka mengkafir-kafirkan. Padahal apa? Ketika kita mendakwahkan tauhid, menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang bahaya kesyirikan, tujuan kita adalah apa? Agar saudara kita sesama muslim itu jangan sampai terjatuh ke dalam perkara yang dimana sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya ya pada suatu umat, yaitu apa? Kesyirikan. Yang kita inginkan adalah agar jangan sampai saudara kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Maka dari itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau ayat tentang babul khaufi minasyirik. Bab kekhawatiran atau takut terhadap perkara kesyirikan. Disebutkan oleh beliau memasukkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni semua dosa selain daripada dosa syirik. Ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, di antara bahayanya kesyirikan adalah apa? Ketika seseorang meninggal dunia, dia belum bertobat dari dosa syiriknya, maka sudah dapat dipastikan dosa syiriknya itu tidak akan diampuni. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu, tetapi apa? Seseorang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan, belum bertobat, bukan hanya dosa syiriknya saja yang tidak akan diampuni, tapi dosa-dosa yang lainnya yang dia belum bertaubat itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi dharabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi dharabiha al-maghfirah." Wa ibnu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian datang kepadaku nanti di yaumil hisab, di daril akhirah, dengan dosa yang sepenuh bumi, kemudian engkau tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan yang sama. Aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sama banyaknya dengan dosa yang engkau bawa. Jadi kalau sepenuh bumi ini, maka Allah akan bawakan, ya Allah akan berikan ampunan sepenuh bumi, masya Allah.
Ya. Tetapi seseorang kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia nggak mendapatkan keutamaan ini. Jadi maknanya apa? Berarti seseorang ketika dia terjatuh ke dalam kesyirikan, ketika dia belum bertobat kepada Allah, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi apa? Dosa-dosa lainnya yang dia belum bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Berarti apa? Berarti tinggal bagaimana amalan-amalan ibadahnya. Kalau misalkan amalan-amalan ibadahnya cukup untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut, ya bisa jadi ya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tidak cukup, ya maka apa? Ya maka sudah dapat dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, kecuali orang yang meninggal dunia ini dalam keadaan belum bertobat dari dosa syirik. Karena ketika seseorang terjatuh kepada kesyirikan, ini terutama pada syirik besar, ya maka syirik besar ini menyebabkan semua amalan-amalan setelahnya yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat di dalam suatu amalan ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita memahaminya dan menjadi peringatan bagi kita tentang bahaya kesyirikan. Bahwasannya seseorang ketika terjatuh ke dalam dosa syirik, ya maka apa? Maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengabadikan perkataan yang Khalil, kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa Al-Khalil alaihi salam, maka berkata Al-Khalil alaihi salam, ini Ibrahim alaihi salam, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya, begitu juga kepada anak-anaknya, untuk ya dilindungi dari yang namanya peribadatan kepada apa? Kepada asnam, kepada berhala. Ini makanya salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Khalilullah Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau meminta, saking khawatirnya beliau terjatuh ke dalam kesyirikan, saking khawatirnya beliau bahwasanya anak-anaknya akan terjatuh ke dalam kesyirikan, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, keturunannya dari yang namanya apa? Dari yang namanya kesyirikan. Masya Allah. Ya. Dan inilah yang di zaman kita ini sedikit sekali dilakukan oleh sebagian besar kita. Ya, kebanyakan kita kalau berdoa kepada Allah minta supaya anaknya sukses jadi dokter, supaya anaknya ya bisa jadi orang, atau supaya anaknya jadi orang yang kaya ketika ditinggal mati nggak dalam keadaan miskin. Ya, tapi sedikit sekali dari kita yang ketika berdoa kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan anakku dari yang namanya kesyirikan. Ya Allah tolong selamatkan diriku dan keluargaku, cucu-cucuku dari yang namanya kesyirikan. Sedikit sekali. Ya, padahal apa? Padahal salah satu amalan jariah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu waladun saleh yad'u lahu. Ini doanya anak soleh kepada kedua orang tuanya. Siapa anak soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Padahal orang tuanya telah meninggal dunia. Itu anak-anak yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu merangkak tauhid ini perkara yang sangat penting bagi kita. Begitu juga kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar anak-anak kita, agar cucu-cucu kita, keluarga kita setelah peninggalan kita tetap dijaga di dalam tauhid. Karena yang namanya iblis, yang namanya syaitan, baik itu minal ins wal jin, ya, mereka tidak pernah berhenti untuk memalingkan Bani Adam dari jalan Allah. Ya, terutama di zaman ini, ya, di zaman yang dimana teknologi sudah sangat berkembang, ya, informasi, ya, telekomunikasi sudah sangat berkembang pesat. Bahkan anak kecil sudah bisa menjangkau telekomunikasi. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk membekali anak-anak kita sejak dini tentang pelajaran-pelajaran tauhid. Ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
masih seorang budak, masih seorang anak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau memboncengnya. Maka beliau katakan kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas yang pada saat itu masih seorang budak. Kata Nabi, "Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dikala engkau lapar maka Allah akan menjagamu dikala engkau sempit." Ya, dan kalau engkau ingin meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin meminta perlindungan atau pertolongan maka mintalah kepada Allah langsung. Ya. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan poin-poin tauhid yang dimana ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih seorang budak, masih seorang anak kecil. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita juga ayolah ikhwah, untuk kita jangan lalai sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita perkara tauhid ini. Ajarkan kepada mereka tentang apa itu makna dari kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya, apa makna dari cinta kepada Nabi, apa makna menjadi seorang muslim, apa saja rukunnya, apa saja rukun daripada Islam, apa saja rukun daripada iman. Ajarkan kepada anak kita apa itu kesyirikan, bagaimana jenis-jenis kesyirikan. Karena ini perkara yang sangat penting bagi kita di zaman ini. Jangan sampai seseorang ya kemudian apa? Dia meninggalkan anaknya dalam keadaan jahilan, ya, dalam keadaan tidak mengetahui tentang perkara tauhid. Dia tidak mengetahui tentang perkara kesyirikan. Padahal kesyirikan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, yang sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dan juga anak-anaknya dari yang namanya kesyirikan. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasuila anhu. Qal ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan dari hal yang paling aku takutkan itu adalah syirik kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditanya tentang mahwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah apa? Ar-riya. Yaitu apa? Riya. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu adalah kesyirikan yang ketika seseorang terjatuh ke dalamnya, maka ya, dia mukhrij minal Islam, batal keislamannya, dan dia harus mengucapkan dua kalimat syahadah. Ini kalau dia terjatuh pada syirik besar. Kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, ya maka dia apa? Ya maka dia belum dikatakan bertobat dari syirik besar. Jadi syirik besar itu nggak bisa cukup seseorang cuma mengatakan ya Allah aku bertobat kepadamu, tetapi kemudian apa? Tetapi kemudian dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah kembali. Ya, adapun syirik kecil, ya syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan juga tidak disyariatkan ketika bertaubat mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi dari sini kita mengetahui ada pembagian antara syirik besar dan syirik kecil. Tetapi di dalam hadis ini justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau takut kalau para sahabatnya itu terjatuhnya ke dalam syirik kecil. Kenapa Ustaz? Apakah syirik besar tidak berbahaya? Berbahaya. Tetapi apa? Tetapi syirik besar semua para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham, memahami tentang makna kesyirikan syirik besar. Yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syirik kecil, yaitu apa? Ar-riya. Karena syirik ini selain disebut sebagai syirkun asghar, juga disebut sebagai apa? Syirkun khafif. Jadi syirik yang halus, yang terkadang seseorang tak sadar kalau itu ada pada dirinya. Apa itu riya? Jadi seseorang ketika dia beramal, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan validasi dari manusia.
Seseorang ketika dia beramal tetapi tujuannya adalah apa? Untuk mengharapkan dunia. Dan ini yang paling banyak menyakiti kaum muslimin. Orang yang ibadah kurban, beli hewan kurban yang terbaik, terbagus, tetapi bukan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah. Tujuannya apa? Agar dibilang orang, oh saya orang kaya, ibadah kurban dengan yang mahal. Atau apa? Dia ibadah kurban dengan hewan kurban yang mahal yang dia beli supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya, atau semisalnya, ya dia sholatnya dia bagus-baguskan bacaannya atau yang semisalnya, ya supaya dianggap orang sebagai orang yang hebat dalam ibadah. Atau seseorang yang menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian menampakkan keilmuannya di hadapan manusia, membanggakan dirinya di hadapan manusia dengan keilmuannya agar dianggap manusia sebagai orang yang berilmu. Ini orang yang riya, orang yang tidak ikhlas di dalam beramal. Kenapa Nabi SAW takut para sahabatnya terjatuh ke dalam perkara ini? Karena orang yang dia tidak bisa ikhlas di dalam amalannya. Dia beramal, beribadah, beramal dengan amalan-amalan akhirat, tapi tujuannya adalah dunia, maka dia akan mendapatkan bagiannya nanti di dari akhirat. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Faman 'amila minhum 'amalan akhirah di dunya, lam yakun lahu fil akhirah nasib." Barang siapa yang beramal di antara mereka amalan-amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia, lam yakun lahu fil akhirah nasib. Kata Nabi SAW, maka dia tidak akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Melainkan apa? Balasannya itu adalah neraka jahanam. Maka dari itu ini yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Contoh sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 orang yang melakukan amalan-amalan yang paling utama di dalam Islam. Apa itu? Yang pertama, orang yang pergi berjihad fisabilillah sampai dia mati di medan perang. Dan kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang membaca Quran, mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah apa? Orang yang suka bersedekah. Ketika yaumil hisab, di hari hisab, dihadapkan dia di hadapan Allah, kemudian ditampakkan amalannya. Kemudian mereka mengakui semua nikmat yang Allah berikan. Ditanya kepada mereka, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan dari nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Maka yang satu mengatakan, "Aku berperang di jalan Engkau ya Allah karena Engkau, kemudian aku sampai mati syahid." Yang satunya mengatakan, "Aku tidaklah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Tidaklah aku membaca Al-Quran hingga karena Engkau ya Allah." Yang satunya lagi mengatakan, "Tidaklah aku melewati suatu jalan yang dimana di jalan tersebut Engkau suka untuk aku menderma, mensedekahkan hartaku, maka aku keluarkan karena Engkau ya Allah." Tetapi apa dikatakan kepada mereka? Katakan, kalian dusta, engkau dusta. Ya. Kemudian apa tuh? Ma'umiru bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar. Kemudian diperintahkan agar apa? Wajah-wajahnya diseret sampai masuk ke dalam neraka jahanam. Ini kan sebab apa? Syirik kecil. Jadi yang namanya kesyirikan meskipun kecil, ini adalah apa? Berbahaya, terlebih lagi yang namanya syirik besar. Karena seseorang ketika dia terjatuh ke dalam syirik kecil, kemudian dia tidak bertobat dengan syiriknya tersebut, ya meskipun ada syirik kecil, bisa jadi syirik kecil ini menjadi sebab dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini juga sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia atau mendapatkan perhiasan dunia, maka nuwaffi ilaihim fiha a'malahum fiha, maka kami akan balas semua amalan-amalan yang mereka kerjakan dunia. Allah berikan apa yang mereka inginkan sesuai dengan niat mereka, ya. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, kata Allah. Ya, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar." Yang mereka adalah orang-orang yang enggak mendapatkan nanti fi daril akhirah kecuali apa? Neraka. Ya, maka dari ini perkara yang sangat penting juga bagi kita yang ikhwan. Jika Nabi SAW saja khawatir
para sahabat yang terjatuh ke dalam syirik kecil, maka hendaknya kita juga lebih khawatir kalau kita terjatuh pada syirik besar. Begitu juga pada syirik kecil. Ya, karena bahkan terkadang seseorang ya dia mampu yang untuk membersihkan amalannya dari namanya syirik besar, tetapi sedikit sekali dari kita yang mampu untuk membersihkan amalan kita dari yang namanya syirik kecil. Ya. Sedikit sekali dari kita yang mampu untuk menyembunyikan amalan-amalan ibadah yang biasa kita kerjakan. Maka dari itu Nabi SAW di dalam kitab As-Sahihah disebutkan, beliau Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabun min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan-amalan solehnya, maka hendaknya dia kerjakan. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, beramal dengan amalan akhirat, maka hendaknya yang terbaik adalah apa? Dia sembunyikan amalannya itu hanya untuk dirinya dan Allah. Tidak perlu dia pamerkan kepada manusia, tidak perlu dia tampakkan kepada manusia. Dan terlebih lagi wa'iyadzubillah, seseorang yang apa? Yang beramal tapi tujuannya adalah dunia. Contohnya apa? Misalkan seseorang mau sedekah Quran supaya rezekinya lancar, ya seseorang sholat duha supaya rezekinya lancar, ya seseorang sedekah supaya apa? Supaya diberikan ya kembali yang lebih banyak dari Allah. Karena dia tahu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Anfiq ya ibn Adam, anfiq alaik." Keluarkan wahai ibnu Adam, maka aku akan keluarkan untukmu, kata Allah. Ya. Maka kemudian dia apa? Dia sedekah karena dia tahu kalau aku sedekah aku dapat ganti dunia yang lebih banyak. Ini juga termasuk ketidakikhlasan seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga termasuk bagian daripada kesyirikan. Maka dari itu orang yang paling merugi fidalil akhirat, di hari akhirat, itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia banyak beramal saleh, tetapi dia enggak mampu untuk menjaganya di dalam keikhlasan. Ya, kenapa? Karena ketika dia beramal dengan amalan-amalan soleh yang begitu banyak, yang begitu besar, tetapi dia kotori dengan syirik kecil, dengan riya, dengan sum'ah, maka amalan-amalan ibadahnya itu tidak akan bernilai di hari esok. Bahkan justru bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian disebutkan juga Wa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Rawahu Bukhari. Yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakan, "Man mat," ai barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u lillahi, kemudian dia berdoa atau beribadah kepada Allah, niddan, tetapi bersama dengan itu apa? Niddan. Jadi dia berdoa kepada Allah, tetapi apa? Dia juga berdoa kepada selain Allah. Ini apa? Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada tandingan-tandingan. Dan ini maknanya tandingan-tandingan selain Allah. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini menunjukkan apa? Seseorang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan di dalam ibadahnya kepada Allah, baik itu di dalam permintaan, di dalam doa, ini juga termasuk daripada kesyirikan. Dan ketika disebutkan dakhalana, masuk ke dalam neraka, berarti ini termasuk daripada apa? Syirik besar. Ya, seseorang dia minta kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah. Baik itu minta kepada jin, baik itu minta kepada orang yang telah meninggal, atau minta kepada sesuatu yang tak bisa memberikan kecuali hanya Allah. Ya, minta kepada pohon besar atau batu besar, atau minta kepada gunung atau yang semisalnya, atau minta kepada penjaga lautan, atau minta kepada malaikat sekalipun. Ya, ketika dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga minta kepada apa? Kepada ya, selain Allah, maka ini yang disebut sebagai kesyirikan. Ya, dan orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tempatnya di dalam neraka. Ya, karena makna daripada kesyirikan itu adalah ibadatu ghairillah.
Ini seseorang beribadah kepada selain Allah, bersama dengan itu dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jin di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, maka janganlah seseorang dia berdoa beribadah kepada selain Allah bersama dengan beribadah atau berdoa kepada Allah. Ini semakna dengan hadis ini. Ini barang siapa yang dia berdoa atau beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah, kepada tandingan Allah. Maka apa? Maka kata Nabi SAW, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Karena ini termasuk daripada kesyirikan. Kemudian disebutkan wali Muslim, ya, di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Ya, di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man laqiya Allah, barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti di daril akhirah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhala jannah, maka pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang bertemu dengan Allah tapi dalam keadaan melakukan kesyirikan, ya, maka apa? Dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ada itu, ya, ini perkara yang sangat penting bagi kita ya ikhwan, untuk kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya, kalau bisa kita berdoa kepada Allah sepanjang malam agar apa? Kedua, agar diri kita dan juga yang keluarga kita ini diselamatkan dari yang namanya kesyirikan. Ya, kalau kita bisa memprioritaskan doa kita kepada Allah, maka prioritaskanlah doa kita kepada Allah agar kita dan keluarga kita itu diselamatkan dari yang namanya kesyirikan. Kenapa? Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah apa? Untuk membuktikan keimanan. Ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk membuktikan keimanan. Dan cara membuktikan keimanan itu adalah apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka dari itu dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada diriku semata. Ini poin di dalam ayat ini adalah apa? Ayyuhidun. Itu apa? Untuk mentauhidkan aku. Karena amalan ibadah itu cuma sarana. Tetapi apa poinnya itu adalah tauhid. Maka tujuan daripada hidup kita di dunia ini membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan tauhid. Maka jangan sampai kita lupa tujuan hidup kita, prioritas di dalam hidup kita di dunia ini adalah apa? Menjaga tauhid. Jangan sampai seseorang lebih fokus pada amalan ibadah, tapi dia senantiasa mencampur adukan amalan ibadahnya dengan kesyirikan. Jangan sampai seseorang dia lupa tujuan hidupnya adalah apa? Mentauhidkan Allah. Padahal itu ini perkara yang sangat penting bagi kita, untuk kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari yang namanya kesyirikan, karena kesyirikan ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Itu apa? Dia bisa menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fiqh masail, di dalamnya terdapat beberapa perkara. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada beberapa poin yang beliau jelaskan di dalam bab ini yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis-hadis yang tadi telah kita baca dan sebutkan. Yang pertama, al-ula al-khawfu minasyirik. Yang pertama, ayat-ayat yang tadi disebutkan oleh beliau minal Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW, ini semuanya menunjukkan atas apa? Al-khawf minasyirik. Tentang apa? Kekhawatiran terhadap kesyirikan. Ini sudah cukup bagi kita untuk kita merenungi tentang bahayanya kesyirikan, sehingga menyebabkan kita untuk senantiasa berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Kemudian asalnya yang kedua, anar riya minasyirik. Ini bahwasannya yang namanya ar-riya ini juga termasuk daripada kesyirikan. Ini apa? Seseorang dia beribadah kepada Allah tetapi ingin dilihat oleh manusia. Ini juga termasuk daripada kesyirikan. Kalau Ustaz,
ya di dalam sisi apa seseorang ya ketika dia ria'an nas, ya ingin ditampak oleh manusia ketika beribadah kepada Allah, ingin dipuji oleh manusia, termasuk daripada kesyirikan. Karena sebab apa? Dia ingin mendapatkan kecintaan manusia dia bersama dengan kecintaan Allah. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ya. Ada sebagian dari manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang-orang yang beriman sangat lebih mencintai Allah. Ini menunjukkan apa? Orang ketika dia beribadah, ada orang yang dia sukai. Kemudian dia ingin mendapatkan ridho orang itu, dia ingin mendapatkan kecintaan orang itu. Biasanya apa? Amalan ibadahnya dibuat bagus agar mendapatkan pujian. Ya. Padahal apa? Padahal seharusnya seseorang ketika dia beramal saleh, beribadah, beramal dengan amalan akhirat, tujuannya adalah hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Tetapi dia palingkan ini untuk mendapatkan ridhonya manusia, untuk mendatangkan kecintaan manusia. Ya. Sehingga apa? Dia dikatakan sebagai orang yang melakukan kesyirikan yang disebut sebagai syirik kecil. Kemudian atsalitsah yang ketiga, anahu minasyirkil asghar. Ya, bahwasanya ini termasuk daripada syirik kecil. Berarti ini menunjukkan ada syirik kecil, berarti ada syirik besar. Ya. Arabi'ah yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Bahwasanya ini merupakan perkara yang paling ditakutkan dari apa-apa yang ditakutkan oleh beliau tertimpa atau terjadi pada orang-orang yang saleh. Ya, dari orang-orang apa? Orang-orang yang rajin ibadah. Yang ditakutkan oleh Nabi SAW itu adalah apa? Riya. Dan riya ini muncul karena sebab sifat apa? Sifat ujub, sifat sombong. Makanya perkara yang paling ditakutkan Nabi SAW ketika para sahabat yang sudah tak lagi berbuat dosa, itu apa? Ujub, sombong, berbangga diri. Nah ini merupakan akarnya daripada sifat riya. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau lam takunu ya tuhtibu, kalau seandainya kalian sudah tak lagi berbuat dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru." Ya, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik. Ya, kalau kalian sudah tak lagi berbuat dosa, maka aku takut menimpa kepada kalian sesuatu yang lebih besar ujiannya. Apa kata Nabi? Al-ujub. Itu apa? Sikap ujub, ngerasa bangga di diri, sehingga apa? Sehingga merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kemudian apa? Kalau ibadah itu ditampakkan di hadapan orang. Sehingga apa? Muncul sifat riya. Maka dia jadi perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ya? Sudah waktunya kan? 2 menit lagi. Mau kita lanjutkan atau pertanyaan? Lanjutkan saja ya. Tinggal 10. Kemudian al-khamisah yang kelima, ay qurbul jannati wan nar. Ini apa? Ini hadis yang tadi disebutkan juga menunjukkan dekatnya neraka dan juga apa? Dan juga surga. Dekatnya surga dan neraka. Karena memang neraka dan surga itu hanya dibatasi oleh apa? Hanya dibatasi oleh al-qantarah. Jadi ya as-sirat, ya, jembatan itu berada baina dhahrain jahannam, berada di atas punggungnya jahannam. Ini apa? As-sirat. Setelah as-sirat apa? Setelah as-sirat ada namanya al-qantarah. Ya, al-qantarah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal jannati wan nar. Tempatnya berada di antara surga dan neraka. Orang-orang yang berhasil melewati as-sirat, maka mereka dikumpulkan dulu di dalam al-qantarah. Al-qantarah ini merupakan apa? Tempat hisab atas apa? Atas dosa yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hamba, qisas. Itu dilakukan di mana? Di al-qantarah. Maka setelah itu, kalau sudah dibersihkan di al-qantarah, ya dari dosa yang berkaitan dengan manusia, dengan hamba Allah, maka baru masuk ke dalam surga. Maka itu disebutkan oleh beliau bahwasanya qurbul jannati wan nar. Ini dekat yang namanya surga dengan neraka. As-sadisah yang ke-6, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Ya, ini juga ditunjukkan dengan apa? Ya, dekatnya surga dan neraka karena apa? Dikumpulkan di dalam satu hadis. Ya. Kemudian as-sabi'ah,
Anahu man laqiyahu la yushriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala nar walau kana min a'badin nas. Ini orang yang menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dan orang yang tidak pernah menyekutukan Allah akan masuk ke dalam surga meskipun dia adalah a'badin nas, orang yang rajin ibadah. Kenapa? Karena poin daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah tauhid. Makanya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asalnya ya'buduni di situ. Makanya disebutkan kasrah karena ada ya al-mutakallim yang dihilangkan. Dicukupkan dengan kalimat dengan huruf kasrah. Ya. Dan fi'il itu enggak pernah memiliki harakat kasrah. Karena yang memiliki harakat kasrah itu hanya apa? Hanya isim. Maka di situ ada tanda bahwasanya ada ya mutakallim yang dihilangkan. Yang menunjukkan apa? Yuwahiduni. Kemudian asal-bina yang ke-8, al-mas'alatul 'azimatu ay su'alul khalil lahu wa li banihi ya biqayat ibadatil asnam. Ya ini apa? Ada permasalahan yang sangat besar yang hendaknya menjadi perhatian kita tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuknya dan juga untuk anaknya agar diselamatkan dari peribadatan terhadap berhala-berhala. Kemudian yang terakhir kata Syiah yang ke-8, ay i'tibaruhu bihalil aktsar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran ya minan nas, surat Ibrahim ayat yang ke-36. Itu apa? I'tibaruhu bihalil aktsar. Ya ini apa? Bahwasannya ya banyaknya sesuatu itu tidak menjamin benarnya. Kenapa? Karena termasuk perkataan Ibrahim alaihissalam, rabbi innahunna adlalna, wahai Rabbku sesungguhnya mereka itu apa? Ya, kebanyakan mereka itu menyesatkan manusia. Ya, jadi di dalam agama kita banyak dan sedikitnya kelompok atau orang yang mengikuti itu gak menunjukkan benar ya, tetapi yang menunjukkan benar atau salahnya sesuatu ketika itu mencocoki Alkitab wa Sunnah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Itu datangnya dari saya, jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa na'udzu minkum min adzabil Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum.